Ygritte bukan sekedar seorang prajurit biasa loh, melainkan seorang legenda yang lahir dari balik bayangan. Dari awal kebangkitannya oleh Iceborne sendiri hingga pengabdiannya kepada Sung Jinwoo, ia selalu menjadi yang terdepan dalam setiap pertempuran dan orang yang selalu di belakang Sung Jinwoo, mengayunkan pedangnya tanpa ragu demi kemenangan kan. Kesetiaannya itu memang mutlak, kehormatannya tak tergoyahkan dan kekuatannya terus berkembang hingga mencapai puncak-puncaknya. Tapi apakah hanya itu saja yang membuatnya itu istimewa nih? Yang paling mengejutkan nakama, Ygritte sebenarnya bisa memberontak kapanpun, tapi dia itu memilih tetap setia loh kepada tuannya. Bahkan ketika tuannya itu baru memberinya satu perintah terakhir yang mustahil, kalahkan Antares atau ikut mati bersamaku. Inilah Shadow, salah satu komandan tinggi prajurit bayangan Sung Jinwoo Ygritte. Kita akan berikan penjelasan lebih dalam. Let's go nakama, kita bahas. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya. Joy Boy The Library of Nika untuk tema One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lain. Kita tunggu kalian jika muncul di sana ya. Kita masuk ke lanjutan ceritanya. Jadi gini, sebelum kita mulai cerita panjang tentang Ygritte dalam bentuk ceritanya ya, biar teman-teman gak bingung dan dapat poin-poin besarnya nih, kita berikan highlightnya dulu. Pertama, kebangkitan sebagai bayangan Iceborne. Ygritte awalnya adalah seorang kesatria hebat yang dibangkitkan oleh Iceborne dan langsung diberi pangkat tinggi sebagai Marshal dalam pasukan bayangan. Kedua, perang melawan Rulers. Bersama Iceborne dan pasukan bayangan lain, Ygritte itu bertempur melawan para Rulers yang telah ngebunuh pencipta mereka Absolute. Dan ketiga, pengkhianatan di perang Monarch versus Rulers itu. Iceborne dikhianati oleh Monarch lainnya, Baran dan juga Rakan sendiri yang ngebuatnya bimbang dalam menentukan pihaknya. Keempat, ujian untuk pewaris Iceborne tersebut. Ygritte diberikan tugas untuk menguji Sung Jinwoo sebagai calon pewaris sang Shadow Monarch, bertarung dengannya dalam duel sengit di dungeon skala itu. Kelima, kekalahannya dari Jinwoo dan kebangkitan sebagai prajurit tersebut. Setelah melihat tekad pantang menyerah Jinwoo itu, Ygritte menerima kekalahannya dan dibangkitkan kembali sebagai salah satu prajurit bayangan terkuat. Karena pertempuran demi pertempuran, dari misi di dungeon gerbang merah itu, perang melawan Baruka, hingga pertempuran besar melawan para Monarch sendiri, Ygritte itu terus menjadi garda terdepan dalam setiap pertempuran Jinwoo loh. Ketujuh sendiri, saingan baru Beru sang Raja Semut. Posisi Ygritte sebagai bayangan terkuat dimulai mendapat saingan setelah Jinwoo membangkitkan Beru, yang langsung kala itu diberikan pangkat jenderal tuh. Kedelapan, mendapatkan senjata legendarisnya. Kita tahu Ygritte memperoleh pedang milik Baran yang mampu melepaskan sambaran petir. Itu akan meningkatkan kekuatannya ke level lebih tinggi lagi. 9, kenaikan pangkat dan pertarungan puncak. Ygritte terus berkembang hingga mencapai kembali pangkat Marshal, bertarung melawan musuh terkuat seperti silat dan ngebantu Jinwoo menghadapi Antares. Nah, dan terakhir itu adalah kehidupan dalam dunia bayangannya. Setelah pertempuran berakhir, Ygritte dan para bayangan lainnya hidup dalam dunia bayangan itu, membangun peradaban lainnya seorang manusia, sambil dia tetap mengabdi kepada Jinwoo dalam harmoni dan juga kedamaian. Dari sini kita akan jelaskan lebih detail poin-poin tersebut. Bayangan merah itu berdiri di tengah kegelapan. Sosok yang menjulang dengan aura yang begitu kuat dialah Ygritte nakama, sang kesatria merah, prajurit setia yang menjadi bagian dari pasukan sang Shadow Monarch. Kesetiaannya itu memang tak tergoyahkan, layaknya sebuah sumpah yang tak akan pernah terpatahkan. Bukan sekedar seorang prajurit biasa, melainkan simbol dari kehormatan dan keteguhan melekat erat dalam dirinya itu. Sebagai seorang kesatria ya, keberanian adalah jati dirinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya keyakinan bahwa setiap pertempuran haruslah dimenangkan demi kehormatan tuannya. Nah, gerakannya mencerminkan disiplin tinggi banget sih itu Ygritte ini. Setiap tebasan pedangnya ngebuah ketajaman mematikan tuh, kecepatan luar biasa, ketangkasan tiada banding itu, dan strategi dalam bertaruh itu ngebuahnya lebih dari sekedar bayangan biasa. Namun ya, perjalanan Ygritte tidaklah mudah sebagai sosok kuat yang dikenal saat ini. Dahulu ia hanyalah seorang kesatria yang hidup di masa lalu, hingga kala itu Iceborne membangkitannya sebagai seorang bayangan. Sejak saat itulah jalan hidupnya berubah sepenuhnya, mengantarkannya ke pertempuran besar melawan bangsa Ruler sendiri. Di bawah komando Iceborne, Ygritte itu mengamuk tanpa ragu ngebantai siapapun yang berani menghalangi. Ia adalah ujung tombak dari amarah sang mantan Ruler sendiri Iceborne, yang ngebalas kematian penciptanya sendiri, Absolute Being. Itulah awal semulanya.
karena kita tahu pertempuran dari pertempuran telah dilalui dan kepercayaan Asbon kepadanya makin besar tuh. Sebagai salah satu bayangan terkuat, pangkanya itu langsung melesat sebagai marshal, posisi tertinggi dalam pasukan bayangan. Bersama Belion kala itu ia menjadi dua sayap yang menopang kekuatan Asbon. Namun ya, kemenangan yang diperoleh dalam pertempuran melawan Rulers ternyata tidak membawa kepuasan bagi tuannya. Asbon mulai meragukan pilihannya hingga akhirnya memutuskan untuk berpaling dari para monark dan mencari jalan lain. Sayangnya, keputusan itu ngebawa pengkhianatan. Dua monark, Baran dan juga Rakan yang seharusnya sekutu justru berbalik menyerah. Asbon terjebak dalam kebimbangan, sementara Inggris hanya bisa melihat dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Apakah harus tetap melawan bangsa ruler yang telah membunuh Absolute Being, ataukah mengikuti bangsa monark yang jelas-jelas telah berkhianat pula? Di saat itulah keputusan besar dibuat. Asbon memilih manusia sebagai pewaris kekuatannya, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Inggris jelas tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin kekuatan yang selama ini digunakan untuk melawan para ruler dan monark kini diserahkan kepada makhluk lemah seperti manusia? Tapi sebagai seorang prajurit yang setia, tidak ada tempat untuk ngebantah sama sekali. Keputusan tuannya itu adalah mutlak nih. Sung Jinwo, manusia yang dipilih Asbon kala itu nih, seorang yang pada awalnya tampak begitu lemah, tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menanggung warisan sebesar itu. Tapi tugas tetaplah tugas ya. Inggris diperintahkan menjadi bos dungeon untuk menguji kelayakan Sung Jinwo. Di balik tugas itu ada ketakutan tersembunyi sebenarnya, firasat bahwa ini mungkin menjadi perpisahan terakhir dengan tuannya sendiri. Hari pengujian telah tiba. Berdiri di depan tahta kosong itu, Inggris menyambut calon pewarisnya dengan pedang terhunus tersebut. Awalnya kecewaan melanda sebenarnya. Jinwo itu terlalu lemah, bahkan dengan sebagian besar kekuatan yang telah disegel. Pertempuran serasa tak seimbang. Serangan demi serangan dilancarkan dan manusia itu terus saja jatuh. Sesuatu yang tak terduga akhirnya terjadi setelah itu. Jinwo yang tidak menyerah itu berkali-kali dihantam, ia selalu bangkit kembali. Semangat juangnya itu tak pernah pudar sedikit pun nih. Ada api dalam matanya sendiri dan tekad yang tak bisa dipadamkan oleh rasa sakit atau bahkan ketakutan. Inggris mulai memahami sedikit lebih banyak. Ini mungkin bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah tekad, ambisi dan kegigihan, dan mungkin inilah alasan Asbon sendiri itu memilihnya. Akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan Inggris dengan serangan balasan yang tak terduga. Bukan kekuatan semata yang ngebuatnya menang, melainkan ketekunan dan keberaniannya untuk terus melawan meskipun diambang kematiannya. Nah, setelah kekalahannya, Inggris pun dibangkitkan kembali sebagai bayangan dari Jinwo. Ini kesetiaannya beralih kepada tuan barunya tersebut tanpa ragu dan tanpa pertanyaan tuh. Dan sejak saat itulah setiap perintah dari Jinwo itu adalah mutlak. Dalam misi pertamanya, tanpa gentar ia membunuh seorang hunter bernama King Chul itu di dungeon Gerbang Merah. Ketika menghadapi Baruka, tanpa pikir panjang ia langsung menerjang lawannya. Ketangguhan dan loyalitasnya itu makin terlihat dalam setiap pertempuran yang dilalui tersebut. Kepercayaan diberikan Jinwo makin besar tuh. Di Kastil Iblis, Inggris itu menjadi garda terdepan dalam pertempuran melawan Kargalgan ya. Ia mainkan peranan penting dalam mengalahkan pasukan High Order tersebut, dan perlahan kekuatannya itu makin meningkat. Pangkatnya naik dari seorang kesatria menjadi kesatria elit. Jinwo pun menghadiahkannya pedang panjang milik Baran, senjata yang dapat mengeluarkan sambaran petir mematikan. Namun ya, sebuah tantangan baru itu muncul setelah pertarungannya di Pulau Jeju Island. Seorang bayangan baru itu bangkit, yakni Semut Beru itu nakama, Raja Semut yang langsung mendapatkan pangkat jenderal. Kini memang posisi Inggris sebagai bayangan terkuat itu mendapat saingan sekarang, tapi tidak ada rasa iri atau bahkan dendam nih. Justru dengan kehormatan yang tinggi, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi itu. Nah, dengan senjata barunya itu, Inggris makin berkembang. Ia mampu menghadapi para humanoid naga dengan satu kali tebasan petir, melawan para monster raksasa milik Monarch Legia, hingga akhirnya berhadapan dengan situasi paling sulit saat Jinwo menghadapi 3 monarch sekaligus ya. Jinwo tumbang kala itu. Namun dalam kejatuhannya, ia bertemu kembali dengan Asbon di alam bawah sadar. Di sana itulah kebangkitannya dimulai. Jinwo kini benar-benar menjadi Shadow Monarch seutuhnya, dan sebagai dampaknya kekuatan asli Inggris pun kembali pulih. Ketika pertempuran mencapai puncaknya itu, Inggris dengan sigap menghadapi monark silat seorang diri. Serangan demi serangan dilancarkan, dan untuk pertama kalinya silat menghadapi kesulitan. Kecepatan ketajaman pedang Inggris begitu luar biasa, hingga akhirnya Jinwo mengakhiri
mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan yang membunuh silat seketika. Setelah kemenangan atas para monark, dunia mulai menemukan kedamaian kembali. Namun perjalanan tidak berhenti sampai di sana ya. Jinwo memutarbalikkan waktu ke 10 tahun lalu, memberikan kesempatan bagi semua yang telah gugur untuk hidup kembali. Dalam dunia yang baru ini, Ygritte dan pasukan bayangan tidak menghilang begitu aja. Mereka ngebangun kehidupan di dunia bayangan, ngebentuk peradaban lebih teratur lainnya seorang manusia. Ygritte jelas sebagai komandannya, itu ngebimbing para bayangan ke arah yang lebih bermoral lagi sesuai harapan dari sang monark Jinwo itu. Kesetiaan, kehormatan, dan pengabdiannya adalah simbol perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Asborn Jinwo bukan sekedar tuan aja, tetapi juga tempat dan juga rekannya. Sebagai seorang komandan prajurit elit, tugasnya adalah melayani, dan sebagai seorang rekan, ia adalah mengisi kesepian dan juga sebagai orang yang melindungi dari belakang Sung Jinwo itu Rakama. Ya, pada akhirnya itu orang-orang luar biasa berada di sisi Jinwo. Ygritte adalah salah satunya sebelum kemunculan Belial. Nah, itu akan menarik sih bagaimana Ygritte ceritanya ke depan nanti. Jadi kalau mau disimpulkan ya, Ygritte bukan sekedar prajurit bayangan biasa, tapi simbol sejati dari kesetiaan, kehormatan, keteguhan hatinya dari awal keberanian selalu diwarnai oleh pertempuran. Nah, pengabdian tak tergoyahkan sendiri. Dalam beberapa arc sendiri dia sudah luar biasa pertempurannya kan. Pertama dibangkit oleh Asborn hingga menjadi salah satu bayangan terkuat dalam kepemimpinan Sung Jinwo. Langkahnya itu mencerminkan bagaimana seorang yang sangat setia nih, tak pernah sedikit pun mempertanyakan perintah tuannya. Ketika Jinwo itu mengujinya dalam berbagai pertempuran, Ygritte selalu berada di garis ke depan kan. Kemampuannya luar biasa dengan pedang tersebut, kecepatan yang menakjubkan. Teknik khusus seperti Dominator Toss itu menjadikan sosok yang sangat diandalkan. Bagi Ygritte, pengabdian bukan sekedar tugas, melainkan sebuah tujuannya sendiri. Nah, meski mengalami berbagai perubahan ya, kehilangan tantangan, ia tak pernah ragu dalam posisinya untuk selalu melindungi Sung Jinwo tuanya. Dalam cerita-cerita yang nakama, bagaimana Ygritte itu telah mengantarkan Jinwo pada momen ke titik ini, dia itu menjadi salah satu bayangan terkuat Jinwo sampai kapanpun. Dan mungkin karena dia adalah orang kepercayaan, bayangan kepercayaan dari Asborn sendiri, Ygritte selalu dianggap istimewa bagi para pecinta solo leveling. Kalian sendiri gimana? Sepakat tentang bagaimana cerita tentang Ygritte ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita lainnya ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe, dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan, silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar by Nakama. Thanks ya telah mengikuti video ini sampai akhir, and we'll be come back again.